Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau mengucapkan selamat datang di konsep terbaruku. Di sini, aku bakalan berbincang dengan narasumber dari teman-teman yang sudah pernah menjadi TKI di luar negeri. So, welcome to Randin Podcast. Tentunya masih di YouTube Randin Channel. Kali ini aku kedatangan salah satu TKW Taiwan yang pulang ke Indonesia membawa kesuksesan. Yap, ini dia peri kecil. Sempat viral di TikTok yang ternyata membawa keberkahan sendiri untuk peri kecil. Di sini, peri kecil juga akan menceritakan perjalanannya menjadi seorang TKW yang kuat, tegar, sampai akhirnya dia meraih kesuksesan. Ini dia peri kecil. Alhamdulillah, Masya Allah ya peri kecil. Aku mau mengucapkan terima kasih banyak udah nyempetin waktunya mampir ke sini dengan jadwal kamu yang sangat padat. Enggak begitu. Enggak begitu ya. Tapi kan Biasa kita kan aja. agendakan apa kayak Iya. jadwalnya gitu ya. Terus kita ini kali kedua ketemu ya. Iya. Ceritanya awalnya aku kepoin akunnya dia itu kayak dulu pas di Taiwan itu sempat kamu kan di TikTokers ya. Iya. Itu kalau misalnya di beranda itu pasti lewat aja tuh videonya dia. Tapi waktu itu sebelum dihijab ya? Belum. Iya. Terus udah di-follow gitu. Terus aku kepoin, terus aku nge-add Facebooknya dia, TikToknya dia lagi. Terus aku menghubungi lewat Messenger, terus kita kontak di WA, terus aku pergi ke rumahnya. Ya, main. Alhamdulillah kita agendakan hari ini bertemu. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya say, aku tuh aku taunya kamu peri kecil aja. Sebenarnya nama aslinya siapa sih peri kecil ini? Nama aslinya siapa sih? Nama aslinya tuh Cica Erlia. Cica Erlia. Namanya bagus ya, Cica Erlia. Cica Didi. Iya, itu Cica. Oke, bener. Asal tinggal di mana say? Indramayu. Dari kecil. Sekarang umur berapa? Maaf. 24. Jadi biar nggak salah. Jadi aku umur 30. Jadi manggilnya jangan teh kan, kakak gitu. Lebih menghargai lagi gitu. Oke. Oh ya, ceritain dong aktivitas hari ini tadi pagi sampai ke sini. Hari ini sih nggak ada aktivitas yang spesial gitu kan, karena emang udah jadwal hari ini kita bertemu gitu ya. Jadi udah bangun pagi udah langsung siap-siap kesini aja, nggak ada aktivitas lain. Iya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kamu kan di tahun 2003 ini sempat viral, ya sempat viral. Itu pertama viral itu atas apa sih say? Pas ngupload apa gitu? Kenapa Sebenarnya gitu? sih kalau masalah viral itu dari Taiwan juga udah viral. Iya. Banyak gitu kan yang ngomentarin inilah itulah gitu, banyak lah intinya yang komentar buruk baik gitu semuanya ada gitu ya. Iya. Jadi pas sekarang mah viralnya tuh ya gara-gara mungkin salah ini aja sih, salah maksudnya salah ngomong, entah salah apa gitu ya. Iya, karena setiap orang kan pasti ngomongnya omongan dari sini, omongan dari situ gitu. Jadi nggak sinkron gitu. Kadang yang kita maksud A, mungkin orang lain nyampenya C gitu. Jadi nggak pokoknya mungkin salah paham aja intinya. Iya. Tapi menurut aku maaf ya, kayak yang apa sih ngupload punya mobil, rumah itu. Mungkin bisa jadi ya, karena aku selama di Taiwan itu selama kerja, selama proses pembuatan rumah, sama proses aku kerja cari sampingan di Taiwan itu saya nggak pernah ngeposting gitu. Iya, prosesnya gimana, caranya gimana, dapat duit dari mana itu saya nggak pernah posting. Apalagi posting duit yang gepok-gepok gitu, saya nggak pernah posting. Nih kerjaannya sih. Jadi apa-apa mungkin sih. iya, saya kan maksudnya pernah lihat ya di TikTok itu kan ada orang lain mah ya posting sampai buku rekeningnya di foto lah, di apa gitu ya, sampai tebar-tebar duit lah apa segala macam itu banyak gitu ya. Ya mungkin aku juga pernah gitu ya, maksudnya posting uang gitu, cuma nggak sebegitu sering kayak gitu. Jadi prosesnya tuh aku simpen aja sendiri gitu. Mungkin jadinya pas aku pulang, aku upload semua hasil kerja aku. Jadi orang-orang tuh pada nyangkanya kayak apa ya,
kok bisa Iya, gitu. iya. Iya, Oke, oke. padahal iya cuma segitu tahun Yap, gitu. oke. Sekarang aku mau tahu nih, biar apa ya? Ada yang bilang mungkin dia orang punya sebelumnya. Jadi aku mau tanya sama kamu, kondisi keluarga kamu sebelum berangkat ke Taiwan itu seperti apa? Maksudnya kayak ibu bapak itu kerja apa seperti itu? Jadi waktu sebelum ke Taiwan itu ibu bapaknya itu petani gitu kan. Tapi petani yang memang bekerjanya tuh bukan di sawah sendiri, bukan punya sendiri gitu. Oh, Jadi berarti kayak kuli ya, kuli Say? ke orang lain, iya bener. Jadi kadang kalau misalkan di daerah sendirinya udah habis gitu ya, mungkin panennya udah selesai, entah tandurnya udah selesai. Jadi ibu bapak saya tuh pergi gitu jauh Jauh gitu. ke daerah Sampai lain. ke kadang ya sampai jauh itu ke tol Cipali gitu, nyampe sana gitu. Ya sama abang-abangan sama keluarga gitu ya, naik motor gitu. Motornya sampai motor yang nggak ada lampunya itu loh. Ya ampun. Iya, tahu. Itu tuh ya kayak bener-bener kayak nggak punya gitu loh. Kalau memang orang punya dari lahir mah nggak mungkin jadi TKW gitu benar. kan. Iya. Oke, pertanyaan yang kedua berhubungan dengan tadi. Nah, alasan berangkat ke Taiwan itu alasannya apa sih? Yang pastinya sih pengen banget membahagiain orang tua. Kalau yang ngebalas budi orang tua itu sebanyak apapun kita memberi uang, memberi kebahagiaan, tetap nggak bakalan bisa terbalas gitu kan. Jadi alasan yang paling kuat itu karena ngelihat orang tua kondisinya udah nggak kayak memprihatinkan banget gitu loh. Jadi kalau misalkan hari ini kita nggak kerja, nggak cari misalnya beras ya, kita besoknya tuh mau makan apa gitu. Nggak ada. Nggak ada Sehari gitu. Kerja, Jadi sehari habis. buat sehari kerja itu ya buat hari itu kayak gitu. Nah pas itu saya masih kerja di Jakarta. Oh, pernah di Pernah, Jakarta? iya. Lulus SMK. Jadi pas kerja terakhir itu benar-benar kayak ngasih orang tua tuh cuma 300.000 pernah pas itu tuh. Iya, jadi kayak ngerasa aku sampai di kosan nangis gitu ya. Ya ampun, kan biasanya ngasih ke orang tua 1.500.000 gitu ya, setengahan sama aku gitu karena UMR Jakarta 331 lah ya. Waktu itu. Tahun berapa itu, Say? 2018 kalau nggak salah. 2018. Iya, 2018. Nah, pas benar-benar kerjanya di hotelnya tuh lagi sepi, okupansi low gitu ya, tamu juga nggak ada yang check in gitu. Jadi kita para pekerjanya tuh diliburin gitu. Iya, jadi pas benar-benar gajinya nggak ada gitu ya. Terus pas itu udah ngasih 300.000 aku nangis, langsung aku ngomong sama ibu, mau proses gini jadi TKW kayak gitu. Iya. Jadi pas proses TKW itu kamu lihat orang lain apa di daerah kamu banyak yang jadi TKW? Sebenarnya banyak ya di daerah aku gitu kan yang jadi TKW, termasuk keluarga aku juga sebenarnya keluarga TKW juga gitu pada berangkat gitu ya. Iya, jadi kayak ya udah nekat aja gitu. Jadi kayak ya udah gitu ya, bener-bener niat gitu ya, udah niat banget pengen kayak ngebahagiain orang tua gitu. Apapun gitu alasannya pasti tak laluin gitu loh, apapun rintangannya mungkin ya gitu, susah lah apalah gitu, nggak enak jadi TKW, pokoknya tetap gitu, udah niat aku udah kayak gitu. Niatnya bulat ya. Oke, di Taiwan ini berapa tahun, Say? Kalau di total semua itu 4,5 tahun. 4,5 tahun itu jaga apa pernah pindah majikan atau 4,5 tahun itu di satu majikan? Jadi 4,5 tahun itu 2 majikan. Yang pertama itu jaga kakek. Habis itu 1 tahun 2 bulan itu kakek aku meninggal di majikan pertama. Masih dikerjain, majikan itu masih mempekerjakan aku selama beberapa bulan. Lanjut pas itu tuh kayak si majikan tuh udah katanya, maksudnya udah nggak butuh pembantu katanya ya, karena nggak ada pasien yang dijaga gitu. Makanya aku pindah majikan. Pindah majikan yang kedua gitu, jaga ama, jaga nenek. Pas itu sampai pokoknya totalnya itu 4,5 tahun jaga kakek sama nenek. Sama nenek. Yang terakhir itu sama nenek. Sama ya? nenek. Iya. Oke, jadi pas awal main TikTok nih, awal main TikTok tahun berapa? Pas di majikan lama yang mana? Banget ini. Lama banget. Pas TikTok. Pas di majikan pertama tuh udah main TikTok. Lama, ya? Iya. Cuma mungkin
TikTok alay gitu ya. Iya. Kayak joget-joget gitu. Iya, kontennya konten joget-joget. Biasa Awal-awal iya alay gitu. alay gitu kan, ngikut-ngikut kayak orang lain gitu, Heeh. joget-joget, lip-sync Oh, gitu iya. kan. Iya, awal-awal itu. Lagi pokoknya kita ngikutin main TikTok Iya, aja gitu bener. kan. Kita tuh kayak ya udah main TikTok aja gitu. Oke. Kan dikabarkan kamu viral. Mm-mm. Bahkan ada yang sempat mengopinikan sama kamu itu kayak punya simpanan. Mm-mm. Terus kayak kamu itu bikin rumah itu kayak mobil itu kayak kredit gitu katanya gitu ya. Mm-mm. Nah, itu biar teman-teman tahu nih ya. Mm-mm. Apa sih? Biar teman-teman tahu gitu. Nanti kita cerita. Nah, selain jaga ama, Mm-mm. gaji pokok, kamu itu kerja apa sih sampai ngasai sampai kayak gitu banyak gitu. Selama di Taiwan. Selama gitu di ya. Taiwan Heeh. iya. Jadi awalnya Heeh. di majikan yang mana Yang nih? pertama. Jadi awalnya kan masih di majikan pertama, Ya. aku itu main TikTok. Heeh. Main TikTok awalnya biasa gitu kan, iseng-iseng. Nah, pas kepikiran ngeliat orang lain juga gitu kan, FYP, kadang tuh kan FYP ada yang dari Indonesia gitu, dari mana-mana gitu. Iya. Ada tuh FYP kayak tutorial make up gitu, Iya, kayak iya. pakai alis lah, pakai apa, pokoknya make up gitu ya. Nah, aku ngerasa seneng make up, jadi kayak pengen gitu. Nah, karena pas itu dananya gitu ya, uangnya sedikit gitu ya, minimal banget, karena memang belum punya sampingan ini itu gitu kan. Jadi aku beli tuh paket makeup yang murah ceritanya, Iya. murah lah intinya ya. Nah terus aku pakai tutorial itu gitu, aku dihujat. Ya. Itu paket makeup yang murah ya katanya, yang satu paketnya dapat 750 NT dolar katanya Iya, iya, gitu. iya. Iya, ada, Itu kan iya. murah ya, Iya, iya, kalau di Taiwan gitu kan Iya, segitu iya. tuh. Nah sampai dihujat gitu kan, ya ampun katanya ini itu masih udah muncul kata-kata apa celana dalamnya Rafathar tertawa melihat ini katanya gitu. Itu Masya Allah. udah ada itu tuh, Udah aku dari inget dulu banget. ya? Iya inget banget gitu kan. Pokoknya aku dihujat habis-habisan pas itu gara-gara aku pakai makeup yang murah. Nah habis itu aku kayak ngedown gitu kan. Ya ampun, kayak ya gimana gitu kan, Iya, iya, dikomentarin iya, kayak iya. gitu. Nah pas itu sempet beberapa hari nggak main TikTok gitu kan, terus aku kayak udahlah nggak apa-apa, bodo amat gitu kan, mau dikomentarin ini itu segala macem, yang penting aku tutorial udah intinya. Iya. Lanjut aku tutorial lah gini, alhamdulillah pas udah main TikTok lagi, di itulah komentarin kayak, ih coba dong tutorial ini. Mengapresiasi. Iya, ada Iya. yang komen begitu kan, jadi seneng gitu Iya, kan. iya, benar. Coba dong tutorial ini pokoknya banyak gitu ya. Habis itu, nah mulailah ini aku kayak ada mulai pundi-pundi penghasilan gitu. gitu. Iya, jadi sebelum makeup itu kayak orang-orang pada tanya gitu ya. Tanyanya, Cek katanya beli makeupnya di mana? Katanya alat-alatnya iya, gitu iya. kan, kayak bedaknya apa segala macem. Nah, aku tuh ada satu orang jualan gitu kan di Taiwan. Jadi aku tuh tanya gitu kan, karena banyak banget yang tanya sama aku gitu Iya. kan, di mana belinya. Iya, Nah, iya. aku tanya si penjual itu, Cek, aku bilang, aku boleh nggak ikut ngejualin si makeup ini atau si produknya Cece gitu, barangnya. Jadi nanti aku dapat komisi berapa gitu, berapa persen gitu kan. Nah, jadi itulah boleh katanya, diajarin kan aku Iya. caranya begini. Nah, itu caranya seperti apa? Kayak reseller kamu Reseller, ngejual? iya. Jadi yang ngirim dari Iya, dia. aku Kamu cuma kayak store alamat, iya. kayak ini pesanannya, Iya, terus iya. ngasih alamat kayak gitu, nama, nomor HP kayak gitu. By the way, aku juga pernah jadi reseller. Iya. Jadi kayak gitu ya, Iya, kita tuh iya, waktu sampingannya. itu, iya. Karena kita ngejaga ama aku, kalau misalnya kita udah selesai kan kita nganggur gitu Iya, kan. iya. Nah, dari situlah mulainya aku tuh kayak itu jadi reseller, dapat uang gitu kan. Dari gaji pokok, dari dapat uang itu. Awalnya dapat cuma 1 bulan itu cuma 2.000 tambahannya, 2.000 NT gitu kan. Itu tuh udah kayak seneng banget loh. Ya, punya tambahan. Iya, punya tambahan gitu kan, seneng banget. Nah, pas itu kenal lah aku sama mungkin yang lihat aku di TikTok gitu ya. Ada seseorang kenal gitu kan, cewek juga gitu. Dia mungkin udah lama gitu kan di situ. Aku sih belum tahu jelas dia tuh posisinya sebagai apa gitu ya, karena aku nggak nanya gitu.
Pas itu karena memang aku belum punya pengalaman, cara milih temen yang kayak gimana, aku percaya aja gitu loh, semuanya percaya intinya. Nah udahlah, diajak sama dia, udah kamu gabung aja sama aku katanya. Jualan-jualan biasa, iya. Nah, itu jualan apa saya? Baju, make up, Macam segala macam lah Oh, intinya iya. ya, macam-macam gitu. Akhirnya aku gabung sama dia gitu. Tapi aku juga masih gabung sama si yang penjual tadi, pertama, yang pertama, yang make up itu. Itu kayak yang Sama si pertama itu Emil. khusus make up. Dia juga jualnya Sama? banyak, Oh, iya. jualnya banyak juga gitu, macam-macam intinya. Iya. Nah terus sama si yang kedua ini, teman aku ini ya, udah disebutnya temen gitu kan ya. Iya. Nah terus kita udah akrab, udah akrab pokoknya. Aku juga maksudnya kalau misal libur nge-live gitu kan di dia gitu, pokoknya segala macam. Tapi yang namanya napas itu lancar aja gitu kan. Aku ngejualin barang dia gitu kan, aku juga dapat duit. Intinya kita saling membutuhkan gitu. Aku juga butuh duit, dia juga barangnya butuh terjual kayak gitu kan. Nah jadi kita ada timbal baliknya gitu, nggak ada yang sebelah kayak aku tuh kayak ngambil duitnya dia tanpa kerja, enggak gitu. Karena emang aku juga ngerasa ngejualin barang dia gitu kan. Akhirnya sampai beberapa tahun ya, maksudnya beberapa bulan lah lancar gitu. Aku dapat penghasilan gitu kan, bisa sampai 20.000. Wow. Satu bulannya itu. Tapi namanya 20.000 NT. Jadi itu kan kalau kita penjualan kan naik turun ya. Kadang 20 gitu, kadang 18.000 ya, tergantung barang terjual apa gitu. Maaf, jadi itu 20.000 di 2 bos ya berarti? Beda. Satu bos, 20.000. Di bos lainnya ada lagi. Yang make up itu. Masya Allah, beda banget ya. Itu dari make up saja. Itu sampingan make up awal-awal ya. Jadi awal-awal kamu menemukan FYP di TikTok. Iya, benar. Itu dari make up. Benar, dari make up. Selain make up nih, setelah make up itu kamu sering bikin konten apa? Selain make up? Udah cuma tutorial makeup aja gitu kan. Terus mungkin banyak orang-orang di sana ngeliat gitu kan. Terus kayak kalau di Taiwan kan banyak itu ya yang nikah gitu. Iya. Nah pas itu tuh ada nanya ke aku, Cek katanya, kamu bisa nggak make upin aku kayak gitu. Awalnya sih cuma kayak make up muka aja gitu. Nah dari yang cuma bisnisnya jualin barang gitu ya, yang dapatnya sebulan 20.000, kadang juga bisa sampai 30.000 gitu. Itu baru awal-awal ya, maksudnya baru jualan make up gitu, belum yang lain belum gitu. Yang lain ya. Nah terus kayak ada yang nanya gitu tuh kayak, wah bisa juga nih gitu kan. Kayak kan tiap minggu. Nah pas di majikan awal Ding, itu majikan awal kan aku nggak, liburnya jarang gitu, jadi kayak 3 bulan sekali gitu, 4 bulan sekali. Nah aku di liburnya 4 bulan sekali, 3 bulan sekali itu, yang satu hari itu minggu, itu aku liburnya nggak jalan-jalan, aku udah janjian make upin orang. Jadi awalnya cuma make up muka aja 300 NT per orang gitu. Jadi gini ya, jadi kamu tuh saya tanggal segini, jadi kamu liburnya janjian. tuh pas di tanggal segitu. Iya bener, janjian sama klien gitu kan. Iya betul. Terus yang ke majikan kedua nih, bisa libur? Bisa. Nah pas di majikan kedua, pas aku interview sama majikannya, aku ngomong, bos, aku bilang aku pengen libur yang 1 minggunya 1 kali, terus 24 jam. Kalau mau gajinya dipotong juga nggak apa-apa, karena saya ngerasa saya libur tuh menghasilkan uang gitu kan. Karena kalau misalnya dipotong 500 NT sekian, jadi nggak apa-apa gitu, karena aku bisa menghasilkan uang kayak gitu. Jadi bos oke gitu kan, di ACC sama bos sama si agent, makanya aku kerja di majikan kedua itu. Pas di majikan kedua banyak kesempatan kan, liburnya tiap minggu gitu. Jadi pas itu di majikan kedua banyak banget ya. Make up banyak, orderan, pokoknya orderan yang kayak make up gitu ya, kayak baju apa segala macam juga banyak gitu. Alhamdulillah gitu ya, karena banyak ini kesempatan gitu, waktunya beda gitu kan. Buat konten. Buat konten juga gitu, karena pas di majikan yang pertama itu kan aku tidurnya bareng sama pasien. Pas di majikan kedua tidurnya sendiri, jadinya bebas mau make up mau apa gitu, yang penting jam sekian kata majikan selesai, udah aku masuk kamar, majikan nggak ganggu
kayak gitu. Makanya jadi banyak konten makeup yang kayak ribet-ribet tuh aku sempetin gitu. Iya. Iya. Setelah make up itu ada yang lain nggak? Jadi pas udah beberapa tahun, 1 tahun kayaknya sama dia gitu kan, bisnis gitu ya. Ada lah namanya temen, mungkin salah paham, apa Ya, cekcok pasti. gitu ya. Ada. Jadi kayak kita tuh kayak udahan gitu. Kayak udahlah gitu. Kayak lost contact? Bukan lost sih, kayak akunya kayak ngundurin diri gitu. Udah aku nggak mau ngejualin barang kamu lagi gitu. Jadi sempat beberapa bulan sebelumnya tuh kayak udah capek gitu ya. Cuma aku diem aja gitu. Aku masih oke lah, masih aku sabarin gitu. Iya. Jadi pas itu tuh akunya yang benar-benar udah yang mutusin gitu loh. Udah aku nggak mau ngejualin barang kamu gitu. Nah, udah selesai gitu kan sama dia. Barulah tuh muncul yang katanya diviral-viralin gitu kan. Sama kayak kakek lah, punya pacar banyak lah, punya simpanan orang Taiwan lah, punya inilah itulah segala macem gitu ya. Jadi tuh kayak apa ya, kayak intinya kayak mau ngejatuhin aku, intinya mau mempermalukan aku gitu kan. Jadi kayak ya pokoknya semua chatan yang berhubungan tentang cowok lah, kayak apa gitu semuanya dikeluarin sama dia gitu kan. Di-upload intinya begitulah ya. Sempat viral juga Iya. masalah itu ya. Sama teman itu berarti. Pokoknya itu guys ya, Iya. aku dibully mati-matian tuh Iya. pas itu gitu Pas loh. itu. Iya, Pas benar-benar kayak renggang sama iya, dia ya. pas renggang sama dia gitu. Pokoknya udah akunya udah mutusin gitu ya. Udah aku Iya. nggak mau ngejualin barang kamu lagi gitu. Udah langsung aku diviralin gitu kan. Pokoknya intinya tuh kayak semua mungkin ya kayak chat-chatan gitu loh, yang sekiranya orang nih pasti bakal ngebully aku nih. Iya. Semuanya dikeluarin gitu sama dia gitu kan. Nah pas itu tuh aku kayak sempet, mungkin cara dia pengen ngejatuhin aku kayak Iya, gitu iya. gitu Terus, kan. iya. Sempet datang ke rumah majikan aku juga, itu sih itunya tuh Iya. yang ngeviralin Iya, iya, aku. Jadi kayak oh begini caranya, aku bilang. Terus kan kayak aku sih ngomongnya dalam hati gitu kan, nggak terlalu banyak ngomong sama dia gitu. Iya. Iya, dibilangnya aku punya utang lah sama dia, dibilang inilah apalah segala macem gitu. Padahal itu bukan utang gitu, karena memang dia yang ngasih, tapi diminta lagi kayak gitu. Iya, entah barang, entah uang apa kayak gitu. Iya betul. Biasanya kan kita makanya bersahabat itu jangan kental-kental jangan terlalu ya. Iya. Apalagi belum tahu dari kecilnya, Iya. kenal di sana gitu Bener. kan. Tapi namanya pengalaman hidup ya, kalau kita nggak terjadi kayak gitu berarti kita nggak dapat pelajaran Iya, betul. gitu. Dan alhamdulillahnya aku dapat pelajaran dari situ dan lebih berapa ya, kayak hati-hati untuk cari temen kayak gitu. Iya, dengan kita ngobrolnya harus ada batasan, harus ada apa gitu kan. Oh, jadi Iya. maaf, jadi sebelum itu kalian kan berteman deket banget Deket, gitu. iya. Jadi kayak apa-apa buat kamu deh gitu apa ya. Terus pas jauh Kayak ditarik gitu, lagi. Iya. Intinya begitu. Iya, iya. Harus ikhlas saya ya kalau apa-apa. Iya, betul. Nah, gini kan aku tahu ya kamu ada jual skincare. Nah, itu dari mana nih? Indonesia, produk Indonesia Maksudnya juga. setelah makeup itu kamu tuh ada yang pertama ada yang endorse apa kamu nyoba-nyoba pakai gitu? Jadi pas udah nggak tadi sama yang tadi itu berantem Iya. itu kan udah pisah ya, maksudnya udahan gitu kan. Aku di endorse awalnya sama si yang penjual skincare Marwa, itu skincare Iya, itu skincare gitu kan. itu, Nanti tahu dikatakan lah ya. Iya, sorry guys. Tahu Jadi lah ya. di endorse gitu Iya. kan. Awalnya di endorse. Nah, terus pas udah di endorse, aku sebenarnya sebelum itu tuh aku belum pernah sama sekali pakai skincare ya guys. Iya. Jadi kayak udah gitu aja, Fair and Lovely udah kayak Oh, gitu. berarti kulitnya Cica ini tidak Belum pernah bermasalah ya? normal pas normal itu ya. tuh ya, nggak ada jerawat, nggak ada apa, pokoknya normal lah. Tapi memang kalau dari awal-awal juga gitu ya, muka aku tuh kayak kalau kena panas tuh langsung merah gitu sebelum pakai skincare juga. Nah terus ada yang endorse, terus aku tuh kayak nyoba-nyoba pakai. Ya. Nah pas itu alhamdulillah cocok pas itu tuh. Jadi kayak aku tuh kayak beli lagi. Iya. Aku hubungi si penjual itu. Aku pengen beli lagi dong, skincare-nya aku cocok gini. Nah, terus di TikTok gitu kan biasa aku bikin konten, kadang lip sync, kadang apa gitu kan, masih ini gitu.
banyak yang tanya juga, Oh, gitu. Cek, skincare-nya apa? Skincare-nya apa? Nah, kepikiran lagi aku Iya, tuh. Ini gimana ya biar aku tuh dapat duit gitu loh. Makanya aku tanya lagi ke si penjualnya, boleh nggak aku ikutan jadi reseller dan ngejualin kayak gitu. Ih, pinter Dan banget alhamdulillah dan alhamdulillahnya Masya bisa Allah, gitu iya, iya, si iya. penjualnya. Ya Iya bisa boleh. dong, Mm-mm. banget. Dianya kan malah seneng Iya, gitu senang, kan. iya. Iya boleh katanya. Dan alhamdulillahnya semenjak aku putus sama si orang yang tadi ya, yang darinya aku dihujat gitu ya, dari hujatan itu gitu loh. Jadi tuh kayak followers naik, Iya. viewers naik, terus penjualan skincare itu padahal baru ya, itu tuh langsung naik gitu loh. Aku bisa dapat 80.000 NT. Masya Allah, keren banget. Aku sampai merinding. Shock sendiri ya.